setan. Kira-kira setan ini tampak atau tidak? Tidak ya. Setan itu tipu dayanya sangat lemah. Tatkala kita ingat Allah, setan langsung hilang. Contohnya dalam ilmu fikih, kalau Anda lagi sholat itu pengen kencing, itu bukan Anda pengen kencing, tapi setan mendatangkan rasa was. Anda langsung berhenti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, langsung kencingnya hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Allahu Akbar. Langsung dua. Kata setannya kok pendek amat orang ini. Cukup 20 pahala. Orang bersedekah, setan takut. Seakan-akan badannya seperti dipacul-pacul. Seakan badannya seperti dipacul. Orang kalau sudah berangkat ke tempat wudu atau bangun dari tidur, berarti dia sudah menang dari ikatan pertama setan rajim. Kemudian dia bangun lagi, yang kedua duduk, dia mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Lemas lagi setan. Berangkat ke tempat wudu, dia wudu. Atau dia bangun sholat malam, dia mandi. Nawaitul ghusla li nawaitu sunnatul ghusla li taubatan lillahi ta'ala. Taubatan lillahi ta'ala. Atau saya niat mandi taubat, mandi sunnah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Buyur kanan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Atau yang sudah bersuami atau beristri, nawaitu raf'al hadatsil akbar. Gua hafal alhamdulillah. Saben bengi, saben malam Jumat nopo saben bengi. Lah ini dalam ilmu fikih. Itu setan tidak puas, digoda lagi waktu takbiratul ihram. Saya ingin bertanya pada para hadirin, setan takut tidak pada Allah? Bu, yang di sebelah sana jawab bapak-bapak, setan takut atau tidak dengan Allah? Mana jawabnya setengah-setengah. Bapak-bapak yang di sebelah sana saya tanya, setan takut tidak pada Allah? Bapak-bapak yang di sebelah sana, setan takut tidak pada Allah? Bapak-bapak, setan takut? Setan takut tidak pada Allah? Bu, setan takut tidak pada Allah? Hanya corona yang tidak takut kepada Allah bisa ngusir orang dari dalam masjid. Hanya corona yang tidak takut kepada Allah berani goda orang sholat, berani mengenakan penyakitnya kepada orang sholat. Berarti yang salah orang yang sholat atau corona? Orang yang sholat karena belum bayar zakat. Belum bayar zakat. Rasain lo. Kata Allah dalam Al-Quran apa? Apa dalam Al-Quran? Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa junudan lam tarauha. Wa junudan lam tarauha. Akan saya utus kamu satu tentara yang tidak bisa kau lihat oleh mata. Muhammadur Rasul. Nggak kelihatannya, bentuknya kayak kelelawar gitu. Anak muda kalau kena begini mah jarang. Kalau anak muda-muda gini jarang. Rata-rata yang sudah tua-tua begini dikirain. Corona itu nggak enak, tapi kalau ditambahin tak marbutoh nikmat. Corona, apa? Corona, nikmat ya. Pakai daster kalau corona. Jadi heran kita semua kok ada makhluk-makhluk yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kekhawatirannya berlebihan seluruh dunia. Antisipasi boleh saja antisipasi. Ini utusan dari Allah Subhanahu wa taala atau buatan manusia, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas
Yang jelas sudah ada bahwa yang lebih dahsyat membunuh dari corona itu rokok. Sing ngudut iku ngudut. Di Indonesia ini ratusan ribu meninggal setiap tahunnya karena ngerok. Tapi jutaan yang meninggal karena tidak merokok. Perokok pasif. Yang tidak meninggal itu perokok, yang meninggal perokok Pak. Lebih banyak yang tidak merokok meninggal ketimbang yang merokok. Rokok itu sampean bakar gini ya, sut, 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 diendus sama perempuan sedang hamil, itu efeknya ke bayi. Bayinya itu bisa begini dalam. Tapi corona tidak bisa ganggu bayi dalam janin. Gak bisa. Sampai pernah dengar orang hamil kena corona? Sampai pernah dengar anak kecil kena corona? Anak kecil imunnya kuat dari corona, berarti yang diazab sampean oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bayar zakat. Makanya Habib sering ceramah, buat apa punya masjid, lebih baik dikosongkan, betul-betul dikosongkan sama Allah Subhanahu wa taala. Percuma kamu masuk masjid kalau nggak bayar zakat. Saya kasih tahu aja. Orang kampung sini saya yakin semuanya insya Allah ya pembayar zakat. Kalau enggak nanti diutus dunu dan lam tarowa. Tentara Allah yang tidak kau lihat dari mata. Mata nggak iso pak mikroskop nggak dapat. Kumpul dokter sak dunia. Boleh-boleh saja orang Cina khawatir karena di sana bukan banyak mukmin. Boleh saja orang-orang di negeri Arab itu khawatir karena memang Arab paling genah. Iya, jangan sampean kira pakai gamis di Makkatul Mukarramah terus soleh. Tar dulu. Jangan sampean kira di Mesir itu orang-orang soleh semua. Tapi kalau di Indonesia itu hampir semuanya orang buka pengajian setiap hari. Tidak di tempat ini, di surau ada fikih, di sana ada Al-Quran, ada tafsir jalan lain, di sana ada main kartu. Tidak melarang, polisi juga tidak melarang. Tapi Anda kalau kumpul-kumpul seperti ini tanggung resiko. Tanggung resiko sendiri sampai hakim. Kena dia cerot. Wah itu bisa pegang hidung, pegang sampean, kena sampean. Ente bayangkan nih saya kasih pola pikir ya, saya kasih pola pikir. Binatangnya nggak kelihatan mata. Ya. Kalau masuk masjid sanggup 9 hari. Berarti termasuk jaula juga itu corona. Cuman dia nggak bawa kompor, betul? Corona itu kalau masuk ke masjid kenapa ditutup? Dipegang gagangnya, digagang nempel. Nempelnya di plastik, di besi, itu sanggup 2-3 hari sampai 9 hari. Berarti rumahmu akan didatangi dengan dia dalam waktu 9 hari. Dia ahli silaturahmi. Disuruh Allah silaturahmi ke masjid nggak tanggung-tanggung. Tadi kabar dari Ustadz Ilham, pemerhati internet dari An-Nur, bahwa setelah sholat Jumat di Jakarta 38 orang kena corona. Berarti kan tuh binatang kurang ajar, nggak takut sama Allah. Orang sholat aja masih dikenain, apalagi yang nggak sholat. Hajib, hati-hati pak, sekarang mah. Batuk, sesak napas, tenggorokan, lapar. Orang NU mah tiap hari batuk, kerjanya ngopi sama ngerok. Tolol betul. Kiai itu ada yang batuknya gini nih. Itu udah 10 tahun. Gak ada dokter yang bisa menyembuhkan tuh kiai. Kenapa? Habis batuk bakar lagi. Gimana mau sembuh? Yang aneh ada Indonesia tidak ada masalah corona, sepi adem ayem. Tiba-tiba orang Amerika nggak percaya kalau di Indonesia nggak ada corona, langsung timbul 2.
Apa sampean pernah ngelihat 35 orangnya? Pernah ngelihat orang yang kena corona? Pernah atau tidak? Ada nggak di kampung sini? Kenapa harus disembunyikan orangnya? Kalau mati mana jenazahnya? Makanya jadi warga yang pinter, kata Habib Lutfi yang pinter. Barusan semalam Habib Lutfi ceramah, kalian takut dengan corona, tapi kalian tidak takut dengan neraka jahanam. Boleh antisipasi, kata Habib Lutfi, boleh kita antisipasi, tapi tidak takut kepada Allah, tapi takut kepada corona. Kuatkan tauhid dan akidahmu, jaga di rumah wajar, cuci tangan wajar, cuci muka wajar. Allah memberikan peringatan bahwa yang jarang wudhu disuruh, yang jarang silaturahmi ke tempat masjid disuruh silaturahmi. Masa binatang kecil aja 9 hari di masjid, masa anak muda-muda ini yang badannya kuat tidak sanggup ke masjid? Yang lebih hebat lagi ada, kenanya dari ujung jari, supaya Allah kasih tahu bahwa jarinya aktif ngetik handphone ketimbang ngetik alkohol. Rasain jari lu. Jadi lu disuruh Allah pakai masa buka Quran pakai sikut? Masa buka Quran pakai sikut, mak? Anak-anak ini dihukum sama Tuhan tangannya. Kenapa? Lebih aktif main handphone ketimbang baca hadis Nabi besar Muhammad. Anak sana, tapi kalau ini mah masya Allah nggak ada beda. Coba pikirin, mana jenazahnya? Dikubur di mana? Jadi situasi nasional parah, situasi internasional parah. Bahkan seakan-akan seperti menutupi sesuatu yang ditutupi betul-betul rapat oleh negara-negara Yahudi. Takut, ittaqillah, takut kepada Allah. Takut kepada corona, ya takut. Kenapa? Junudun lam taruha. Itu tentara Allah yang tidak dilihat oleh mata. Belum ada apa-apanya ketimbang ababil yang turun nukik dari atas. Belum ada apa-apanya ketimbang yang namanya Jud wal Ma'jud. Belum ada apa-apa. Seakan-akan kita ini pendosa besar. Tapi sampean silakan aja, sampean ketik-ketik ceramah saya di Facebook atau di internet atau di YouTube. Saya ulang-ulang dimanapun masalah zakat, masalah zakat, masalah zakat. Kalau zakat sampai tidak tunai, insya Allah sifat Ar-Rahman diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kasih sayang sudah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan salah. Anda dengan saya dibikin jarak 1 meter oleh Allah. Ini jangan dekat-dekat, Pak. 1 meter. Kata Haji Samsul tadi, Masjid Bandar Jaya kosong, yang Selaman sudah nggak ada karena takut. Orang Yahudi ketawa, orang Indonesia kiainya walal waton nyolol waton kubul waton lagu banser apa? Jubik maju ayo maju, mundur ayo mundur ayo. Gua ganti lagu lu nanti. Mundur ayo mundur mundur. Ada corona mundur. Bikin takut umat aja. Tadinya umat berani sama Belanda, berani sama corona tah. Iya sama corona takut, sama Belanda berani bawa bambu. Gile, masa orang sedikit batuk sedikit periksa ke rumah sakit, nggak taunya memang udah jarang makan orangnya, radang tenggorok. Memang jarang makan, radang tenggorokan. Astagfirullahaladzim. Makanya ingat kepada Allah, ramaikanlah masjid, tubu ilallah taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, satu peringatan dari Allah. Ambil hukum baiknya bahwa kita disuruh bersih-bersih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tidak mati nggak perlu pakai begitu, kata Habib Lutfi. Anda takut mana, dengan corona atau Israel?
Kan kemarin saya ceramain, Anda takut mana dengan corona sama Israel? Corona datang atau tidak datang, kalau suratmu sudah jatuh di rumahmu, Israel pasti mampir. Seumpama warokoh, suratmu besok pagi sudah datang ke tempat Jibril, nama Rohana binti Haji Muhammad Jalil datang, nggak mungkin Jibril, lu aja corona, lu duluan lah, gua gak enak, nggak mungkin. Jibril, Israel yang datang ke tempat sampean, nggak mungkin. Silakan corona, sampean aja duluan, nggak mungkin. Israel duluan sampai tempat pintu sampean. Assalamualaikum, Bapak Mustaqim, iya betul. Bapak Haji Samsul, iya betul. Saya Israel. Tadi saya betul. Saya Israel gitu. Mau ngapain? Mau belajar sholawat sama sampean. Enggak mau belajar sholawat. Dibukain pintu nggak? Dibukain pintu nggak kalau ngetok assalamualaikum Ibu Rohana? Siapa? Saya Israel, Bu. Itu orang katanya digambar 2600, diperbesar gambarnya, serem sekali mukanya corona itu. Sampean baca di Bukhari Muslim bagaimana wajah Israel jika datang dengan orang yang tidak sholat. Silakan aja cek mana lebih serem Israel dengan corona. Ente kira anak muda aman gitu? Ente aman gitu? Jangan sampai deh jangan sampai deh. Habib ini udah 6 bulan jarang ngelihat jenazah umur 50, jarang. Rata-rata 36, 47, 26, 20 tuh 7 makan salak sama biji-bijinya ya meninggal lah. Karena mah anak umur 26 Pak, salak langsung belum ngerti. Ditanya sama mamahnya pulang dari luar negeri, Bapak ini buah apa ini? Jangan-jangan ini buah yang bagus, makan aja, dimakan semua sama salak-salaknya, biji-bijinya. Karena jarang pulang ke Indonesia, mainnya di luar negeri jadi nggak tahu biji salak. Dia jauhnya biji kaal aja, biji salak jarang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu langsung lemah. Jadi airnya kiai, tahu air? Biasanya kan orang kalau kena santet ke rumah kiai minta air. Ini kiainya juga minta air. Ini air kiai nggak laku, keramat nggak laku, semua nggak laku. Seakan-akan orang Yahudi sukses dengan coronanya. Sekalipun kiai, ulama, habaib, karamat tidak laku. Kenapa? Masjid aja udah nggak laku. Kenapa ada sindiran masjid ditutup? Lihat ceramahnya Habib Umar, tanya Mahmud, waj'al buyutakum masajidah. Jadikan rumah-rumahmu masjid. Kenapa? Kau sholat berjamaah, istrimu tidak sholat. Kau sholat berjamaah, anakmu di perapatan tidak sholat. Seakan-akan Allah ini mengatakan sholat di rumah. Ajak anak istrimu, bukan kamu doang yang wajib sholat. Ngebetan, ngebetan. Akui kesalahan kita, akui kesalahan kita, Masjid dibersihkan dulu, ditutup sama corona, supaya kalian sholat di rumah. Belajar kata Pak Jokowi dari rumah, bekerja dari rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah. Jaga jarakmu dengan istri 1 meter 14 hari. Belum kawin aja kamu belum kuat, kotor amat ya. Terus terang pemimpin 14 hari jaga jarak 1 meter gimana? Senep. Bu, saya kasih tahu yang perempuan-perempuan ini ya. Ini sebentar lagi orang Yahudi pengen lihat perempuan-perempuan durhaka. Kenapa? Di dekat suaminya pakai. Orang Yahudi nonton orang Indonesia pakai masker, kekek dia. Kata orang Yahudi, orang Indonesia yang kiainya banyak tidurnya sudah jarak 1 meter sama suaminya karena takut sama corona. Dia nggak takut lagi sama yang dibalik sempak suaminya, tidak takut. Kawinnya waktu itu si taklik bahwa saya akan menikah sehidup semati dengan kakakku. Begitu ada corona, kesanaan dikit, kita harus berjarak 14 hari. Kasihan orang Yahudi ketawa lihat perempuan Indonesia, ketawa ngakak-ngakak lihat santri-santri. Kenapa? Bininya jaga ranjang sama bisa ranjang sama suami gara-gara
corona. Teguran juga buat suami sama istri, bahwa sang istri sekarang itu lebih peduli sama temennya di Facebook ketimbang dengan suaminya. Teguran buat para ibu-ibu yang berzina secara halus, berbicara dengan bukan muhrimnya. Halo, berzina tapi halus, pakai video call. Apa kabar? Mantannya dulu satu, yang kedua teman SMP-nya dulu. Jadi dia di tempat ranjang tuh ngobrol sama teman-temannya, di sebelahnya suaminya. Innalillahi wa inna. Ditegur sama Allah, tanggung kalau kamu main HP, silakan tidur, jaga jarak. Jaga jarak. Kalau saya sih nggak mau libur 14 hari, 14 jam aja udah ngamuk. Silahkan ambil penghulu, kamu saya talak secara mutlak biar kamu kawin dengan laki-laki bernama Corona. Kita cari istri namanya Corona. Ya, kita nyari yang perempuan juga biar kita tidurin dia, biar kembang biak. Ada tadi Corona laki-laki pakai tamar buton namanya perempuan, mirip sama Ardi. Kalau yang laki-laki ya Corona kayak begini lah mukanya, namanya Corona. Bahasa Arabnya Korin. Apa? Korin. Ini Korin nih. Nih Korin, tuh tahu Korin. Nah, ini namanya apa nih? Nah, bayangan bahasa Arabnya Corona, Korinun. Tuh. Ya. Korinun. Nanti ini bayangan kamu datang di dalam kuburmu. Kalau dia bagus amalmu, dia membayangi kamu setiap amal. Tuh, Nabi Muhammad nggak ada bayangan. Nabi Muhammad nggak ada misal, nggak ada bayangan. Makanya kalau kamu nanti temanmu ini datang, namanya Korin. Dalam kubur begitu kamu masuk dia datang. Kalau kamu sering sholawat, masya Allah, ini madu tempat siapa kamu? Saya Korinmu, temanmu. Saya bersholawat bersamamu bareng-bareng dulu. Oh iya, masya Allah, kenal. Ditunggu, ditemenin kamu. Kamu main kartu berdua sampai hari kiamat. Serius banget tuh muka lu kayak orang soleh. Ditemenin mulu. Mudah-mudahan saya minta Korin saya perempuan gak laki. Ya Pak ya, kalau Rasulullah nggak ada bayang-bayangnya. Jadi mudah-mudahan pesan Nabi Lutfi, boleh saja kita takut, khawatir karena untuk kesehatan dan keselamatan, ikuti aturan pemerintah, tapi jangan melebihi ketakutan. Pasar kok sepi kata Lutfi, jalan-jalan sepi, pengajian sepi gara-gara corona. Tapi di sini mah enggak Pak ya? Enggak lah, di kota Pak, masya Allah, itu gula habis, beras habis, sebentar lagi bank bangkrut semuanya. Iya, semua bank bangkrut. Alhamdulillah kalau bank-bank pada bangkrut, alhamdulillah Allah yang bangkrutin ya. Tapi negaramu inflasi mau hancur, negaramu mau. Nah, makanya belajar yang pintar ibu-ibu ya, jangan cuma masak doang, jangan cuma masak oncom, tahu, bacem gitu. Berubahlah ya perempuan-perempuan Indonesia, pelajari politik sebenarnya. Politik yang harus dipelajari perempuan yang sebenarnya yang pertama, kalau pulang suaminya diperiksa duitnya disimpan di mana, tuh yang paling penting itu ilmu politik tertinggi. Kita baca sholawat dengan niat. Saya Habib Umar Al-Haddad, bukan saya tidak mau Bapak Bupati memberhentikan acara saya yang bulan besok. Tidak ada libur sama sekali. Saya Anda liburi, saya terima kasih banyak. Tapi jangan saya dibilang nanti begini, Bib tolong minta pendapatnya kami libur atau tidak. Saya kembalikan kepada masyarakat Pak Lurah. Masyarakat yang mengumpulkan duit yang undang saya. Nah, saya akan datang ke tempat kalau mereka tidak batalkan. Kalau mereka batalkan, alhamdulillah. Kenapa? Rapat mereka dengan para ulama, rapat mereka dengan para umaro dan juga petinggi TNI dan Polri bahwa harus menghindari kontak person. Person, bahkan Anda harus protek. Lo kalau bahasa Inggris bingung. Jadi protek diri sendiri. Anda harus cuci tangan setiap hari, cuci muka setiap hari. Bahkan sudah dijual pembersih dari Cina. Apa namanya? Ketrun. Apa namanya? Iya.
Kentut keturunan namanya Catherine. Cuci tangan, cuci muka, basuh tangan, makan obat nanti keluar. Bapak jangan batuk di sini Pak. Bapak batuknya sana. Bapaknya digeser. Suami istrinya bersin. Hasim. Langsung bapak Pak bangkit Bapak keluar Pak cuci tangannya. Bapak nanti sebentar lagi untung aja kentutnya nggak ada di situ. Hindari kentut. Yang istrinya juga kentut kan kalau malam tut. Wah, kalau kentut disuruh hindari juga. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi para hadirin itu kalau diteruskan monggo seperti ini tadi. Saya kira ini tidak jadi, ya sudah nggak jadi masalah. Kita tunda nanti sampai bulan 9. Bukan ini dinyatakan juga haji mungkin tidak ada. Kalau sampai haji tidak ada atau tidak diperbolehkan haji, demi Allah kalau tidak ada yang haji pasti Allah tabrakan bintang-bintang alias kiam. Masa nggak ada yang haji? Dan perlu masyarakat ketahui, banyak masyarakat yang belum tahu corona. Nah tolong Pak Bapak, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Kades datangin masyarakat, terangi apa itu corona. Jangan cuma bilang tolong masjid tutup, ini tutup, bikin selebaran. Pak polisi ke rumah-rumah, Pak corona itu berasal dari luar negeri, binatangnya kecil, saya juga nggak tahu, gitu aja selesai. 14 hari dari tanggal 14 kita ketemu sampai tanggal 29 itu baru Anda terjangkit atau tidak. Tanggal 29 besok dilihat dari 5 harinya, 14 hari masa percobaan, 5 hari Anda sudah mulai gelagatnya kena COVID-19. Artinya COVID-19 14 dan 5 hari Anda sudah merasakan serangannya COVID. Nah kalau ini terjadi di Indonesia, ini maksudnya mereka memberikan keterangan. Indonesia terbanyak terkena virus COVID-19. Kenapa? Dari ujung Sabang sampai Merauke tidak ada yang tutup pengajian alias setiap hari kena kontak person. Tapi kita selaku orang Indonesia yang ngomong orang Amerika, ya Allah, yang ngomong bukan sebangsa dengan kami, bukan seiman dengan kami. Ya Allah, mudah-mudahan yang paling banyak di negeri mereka kami sudah baca sholawat. Hai corona, kau makhluk Allah, kau takut dengan Allah, kau cinta dengan Nabi Muhammad, kau sama dengan kami juga, kau juga cinta dengan Nabi Muhammad. Tolong pergi dari bumi Nusantara ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Anda silakan baca buku satu provinsi Lampung yang kena cuma 1 orang, itu pun baru pulang dari Bogor. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Dia tahu corona kalau di Lampung orang-orangnya soleh-soleh seperti mereka, sering sholat, walaupun jarang sholat dan sering masih nggak masalah. Yang penting corona senang sholawat. Nih gua hadiahin buat lu corona 1 qasidah Padang Bulan.